أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu
qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aslasnahum fi khalisatin dzikrad. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhum ila akhirih. Shadaqallahu adzim. Sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu berarti menghargai pemberian Tuhan, dan lawan katanya adalah kufur atau menutup diri atau mengkafiri atau mengingkari atau menutup mata qalbu. Menghargai, mengakui dalam makna syukur mengendaki keaktifan baik oleh suara hati maupun dengan pernyataan lisan disertai tindakan pengamalan. Ikhwanuddin, kaum muslimin wal muslimat, kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang makna kesadaran jiwa, di mana Allah sudah memberikan kepada kita jasmani yang sempurna, pikiran yang sempurna, dan jiwa yang sempurna, dan kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, karena Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ialah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu sekalian benar-benar bersyukur, pasti aku tambah nikmat untukmu, dan jika kamu kufur, sungguhnya azabku amatlah pedih. Sidang Jumat yang berbahagia, pada saat ini kita di planet bumi ini menghadapi berbagai macam bencana, baik itu bencana dari luar angkasa, bencana dari perut bumi, bencana dari hujan dan banjir, bencana iklim dan musim, bencana angin, bencana penyakit, dan juga ada bencana sosial politik. Dan kita sebagai manusia hendaklah selalu waspada, dan kita harus selalu di garis hukum Allah Subhanahu wa taala, karena di depan sudah saya sampaikan bahwa kita diberi jasmani atau raga oleh Allah Subhanahu wa taala ini, fungsinya adalah bisa menghantarkan jiwa kita untuk kembali kepada Allah itu menjadi suci dan sempurna. Kalau saya analogikan, Bapak naik mobil ke Surabaya. Mobilnya sudah Pajero, mobil yang keren, mahal. Tapi yang paling penting adalah drivernya, sopirnya. Dan yang paling penting juga, bisakah mobil dan sopir ini mengantarkan kita sampai Surabaya. Tapi kalau driver ini tidak mengerti arah ke Surabaya, hanya mutar-mutar di tol, tidak tahu jalan keluarnya, sehingga akhirnya lama-lama bahan bakarnya habis, kemudian banyak kempes, drivernya juga lelah, haus, dan lain sebagainya, maka tidak sampai Surabaya. Inilah saya gambarkan, saya analogikan jasmani kita ini
seperti mobil tadi, dan jiwa kita adalah drivernya. Maka kalau jiwa kita sudah diberi kendaraan berupa jasmani yang sempurna, yang bapak, yang pria, ganteng, gagah, saya analogikan tadi mobilnya sudah Pajero, mobil mahal, keren. Sedangkan jasmani kita ini seharusnya lah bisa menghantarkan jiwa kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih, sebagaimana kita diciptakan semula. Bahwa kita semua ini semulanya adalah di perut ibu kita masing-masing, tidak mengerti apa-apa, tidak bernafas, tidak bicara, tidak melihat, tidak mendengar. Semua ada di dalam ibu kita. Kita dalam keadaan suci karena kita dihidupkan roh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99 dan juga dalam surat 39 ayat 6. Setelah dihidupkan roh Allah dan kita menjadi manusia ini, ibaratkan kita sudah diberi mobil tadi, kita harus bisa mengantarkan jiwa kita nanti kembali kepada Allah itu dalam keadaan seperti itu. Jadi jiwa dengan kesadaran, dan Allah sudah memberikan rezeki yang berupa untuk jiwa dan jasmani. Kalau rezeki jasmani ya mungkin kita semua sering kuliner, banyak makanan yang semuanya itu di warung-warung makan, restoran, dan semuanya itu untuk makanan jasmani. Sedang makanan jiwa adalah zikir, ingat kita kepada Allah, mengenal kita kepada Allah, ma'rifatullah kita. Kita tahu esensi, tahu hakikat apa yang kita kerjakan. Dan semua itu menjadikan realisasi dalam amal soleh kita. Yang itulah yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita terlambat. Wah, saya masih muda. Ya, maka juga Bapak dan kaum muslimin sekalian, waktu kita sekolah, ya sekolah di akademik, sekolah di bangku sekolah, itu kalau kita mendengarkan bel pulang, itu kita sangat gembira sekali, kita happy sekali, kita bahagia sekali. Karena apa? Pelajaran telah selesai dan kita pengennya segera pulang. Itulah sekolah di akademik. Tapi dalam sekolah kehidupan, bel pulang kita adalah kematian. Oleh karena itu maka, apakah kita untuk menjemput bel pulang dalam sekolah kehidupan ini, kita sudah sehappy, sebahagia waktu kita sekolah mendengar bel pulang itu? Karena ibaratnya anak sekolah sudah dengar bel pulang, pekerjaannya belum selesai, masih menulis, soal-soal belum dikerjakan, dia akan kemerungsung. Termasuk jiwa kita yang sudah diberi jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menghadapi bel pulang dalam sekolah kehidupan yang berupa kematian itu. Sudahkah kita punya kesadaran? Sudahkah jiwa kita punya kesadaran? Sudahkah kita masih ada kemelekatan tentang dunia? Padahal sesungguhnya hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik Allah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Oleh karena itu maka kita harus sudah siap-siap mendengarkan bel pulang kehidupan itu untuk kita nikmati bahwa sebetulnya kematian itu juga kelahiran. Perjalanan kita yang sering saya sampaikan adalah ibarat lingkaran. Titik awal, kalau jari-jari kita konstan berputar, maka titik awal dan titik akhir itu tidak kelihatan. Mana awal, mana akhir, maka kelahiran, mana
kelahiran, mana kematian, sama, karena sudah suci jiwanya, sudah bersih seperti kita waktu di kandungan ibu kita ditiupkan roh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikehendaki Allah. Maka oleh karena itu tugas kita jangan sampai kita menjadikan tubuh yang sempurna ini, jiwa yang sempurna ini hanya punya hutang jiwa, punya hutang karma atau hutang yang buruk-buruk, energi yang negatif. Kita masih suka ngomongin orang, kita masih suka mencela orang, kita masih suka merendahkan orang. Ini nanti sekolah kehidupan kita belum lulus. Maka hidup adalah ujian. Ujian identik dengan soal harus dikerjakan, untuk mengerjakan harus tahu materinya Allah sudah bentuk, sudah ada di dalam Al-Quran 6.236 ayat, 114 surat dan 30 juz. Dan waktu sahabat Nabi yang belum mengetahui cara-cara manasik maupun cara ibadah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW lewat sabdanya, lewat afalnya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, marilah kita yang diberi kehidupan oleh Allah, keberlimpahan kehidupan ini, dan Allah sangat maha kasih sayang yang sangat luar biasa kepada kita. Kita lahir telanjang, tidak punya apa-apa, dicukupi kebutuhan kita, dan nanti kita akan kembali juga dalam keadaan telanjang. Sidang Jumat yang berbahagia, berbagai kejadian yang ada di dalam diri kita masing-masing ini adalah sekolah kehidupan, dan masing-masing kita kurikulumnya berbeda-beda, cara mengerjakannya juga berbeda-beda. Maka kita harus bisa mengambil pesan yang ada dalam kejadian itu pada diri kita sebagai pelajaran, dan kita mengerti pesan itu yang kuncinya adalah kita menghantarkan jiwa kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci. Maka Allah banyak sekali menggambarkan bahwa kalau ada kata-kata laha maka sabat wa alaiha maktasabat, apa yang kau dapati adalah apa yang kau lakukan. Dan kita nanti akan menghadap Allah dengan sendiri-sendiri. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 94 itu, kita tidak bisa mengharapkan bantuan dari orang tua. Wah, orang tua saya sudah soleh, sudah haji, saya tak hidup semau gue. Tidak bisa. Semua harus kita lakukan masing-masing, karena kehidupan ini ujiannya berbeda-beda, kurikulumnya berbeda-beda, untuk menyelesaikannya juga berbeda-beda. Yang intinya bahwa jasmani kita yang sempurna harus bisa menghantarkan jiwa kita ini, karena jasmani ini adalah dikaryakan untuk menghantarkan sang jiwa menuju kepada Allah dalam keadaan sebagaimana kita diciptakan dahulu. Dan semoga hadirin semuanya bisa menjadikan pelajaran apapun yang terjadi, dan nanti untuk menjemput bel pulang kehidupan ini bisa dengan happy, dengan senyum waktu sakaratul maut, bisa senang, bisa tersenyum karena sudah memberikan pelayanan waktu hidupnya kepada orang lain, dan sudah memberikan pemaafan kepada orang lain, sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada sakit hati, dan akhirnya roh ini akan berjalan dengan mulusnya menuju Allah Ta'ala. Jalanallahu wa yakum minal faizina aminin wa qolana wa yakum bi sumratihi ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa qur rabbi birham wa anta khairur rahimin.